Halo, balik lagi bareng saya Dika. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendaki ke salah satu puncak yang ada di Pegunungan Malabar, Kabupaten Bandung, yaitu Puncak Besar. Untuk sampai di Pegunungan Malabar, tepatnya di Puncak Besar ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa akses pendakian, tapi yang paling terkenal dan diklaim paling aman ada di wilayah Pangalengan, yaitu di Kampung Cinyiruan, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sekedar informasi aja buat teman-teman, kalau Pegunungan Malabar ini adalah pegunungan besar yang terletak di Bandung Selatan dan masuk ke beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cimaung, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Pangalengan itu sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik ingin mendaki ke Puncak Besar Malabar ini, bisa mengakses dari Kampung Cinyiruan dengan menggunakan Google Map, karena jaraknya sendiri tidak begitu jauh dari pusat kota Pangalengan. Di sepanjang perjalanan kita akan lebih banyak melewati perkebunan masyarakat, yang dimana memang Pangalengan ini cukup terkenal dengan masyarakat agrarisnya. Banyak masyarakat yang menanam sayuran seperti sayuran kol, kentang, wortel, tapi ada juga masyarakat yang menanam kopi dan teh yang memang identik dengan wilayah Pangalengan itu sendiri. Di sepanjang jalur pendakian, kita lebih banyak melewati jalur yang melandai. Hanya di beberapa titik kami melewati jalan yang cukup menanjak, apalagi kalau teman-teman mendaki saat musim hujan. Kondisinya akan sangat licin dan memang perlu kehati-hatian lebih. Tapi secara keseluruhan jalan yang dilewati masih terbilang aman. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi catatan dan pertimbangan teman-teman, khususnya buat teman-teman yang datang atau mau mendaki berasal dari luar kota Bandung, dimana catatan ini berupa teman-teman harus mempersiapkan minimal ada informasi yang ada soal gunung ini gitu. Jadi karena gunung ini sendiri bukan gunung yang memang menjadi gunung wisata seperti halnya Gunung Cikuray gitu, yang jalurnya sudah tertata dengan baik, yang sudah sering dilalui, karena kan hampir setengah perjalanan akan melewati perkebunan. Jadi sedikit banyak teman-teman bakalan melewati jalur yang banyak percabangan. Jadi minimal teman-teman bisa menggunakan aplikasi GPS yang ada di HP saya sendiri, dan teman-teman menggunakan GPS dari HP yaitu Pure Ranger. Penggunaannya cukup mudah dan banyak juga peta yang sudah dibuat oleh teman-teman yang sebelumnya naik dan bisa kita gunakan. Atau teman-teman pun bisa juga memanfaatkan informasi dari para petani sebelum mendaki. Teman-teman bisa nanya arah menuju batas hutan dan perkebunan yang bisa disebut dengan datar peda. Nanti teman-teman bakalan diarahkan oleh para petani yang memang mereka sendiri cukup ramah dan menyambut baiklah kedatangan para pendaki. Hal lain yang juga perlu jadi pertimbangan buat teman-teman yaitu soal biaya tiket masuk, karena saya bisa bilang biaya tiket masuk di Pegunungan Malabar, khususnya di Puncak Besar ini, masih kurang jelas, karena dalam beberapa kesempatan ke belakang teman-teman yang pernah naik bilang kalau mereka ini bayar Rp5.000 di salah satu lokasi perkebunan kopi, yang saya sendiri memang tahu karena banyak juga yang pernah mengupload video soal tempat ini di YouTube. Tapi karena mungkin saya dan teman-teman kemarin kurang begitu fokus, walaupun ya sebenarnya membawa juga peta gitu buat jalan sendiri, tapi di parkiran kami diajak bareng oleh salah seorang pendaki yang
baru di pertengahan jalan saya tahu orang ini pemandu wisata gitu. Jadi kami kira di bawah itu diajak bareng, ya bareng seperti biasa gitu, bareng karena biar lebih ramai di jalan. Tapi tahu-tahu pas turun kami diminta bayar Rp25.000 per orang. Ya baru di bawah saya sadar mungkin ajakan bareng ini bareng buat masuk ke trip gitu, ke trip yang mereka buat. Ya padahal kalau sekedar ditemani di beberapa titik jalur gitu, tanpa ditemani pun kami sudah siap gitu, karena bawa peta, terus peralatan dan logistik pun lengkap. Ya mungkin ini lebih ke informasi aja buat teman-teman, barangkali teman-teman nanti datang ya daripada diajak ya secara langsung yang alasannya sendiri belum jelas, ya mending teman-teman sekalian aja langsung sewa pemandu wisatanya gitu. Karena sepengalaman saya naik kemana-mana, proses jual jasa itu biasanya dilakukan di awal gitu secara terbuka, dan ya biasanya kita yang minta gitu untuk ditemani, dijelaskan juga oleh mereka biayanya itu seperti apa, kemudian feedback yang didapatkan seperti apa. Ya ini unik aja gitu di Pegunungan Malabar. Tapi kami nggak mempermasalahkan, cuman mungkin kedepannya akan lebih baik kalau seandainya pengelola pemandu atau jasa ini lebih baik menjelaskan di awal gitu, menawarkan dengan jelas. Karena saya sendiri orang Kabupaten Bandung, bukan bermaksud untuk mencitrakan jelek gitu, tapi agar kedepannya lebih profesional, lebih enak aja. Karena kan yang datang ke sini bukan hanya orang Bandung, tapi juga mungkin orang-orang dari luar Bandung kedepannya bakalan tertarik untuk mendaki ke puncak besar yang disebut-sebut jadi salah satu puncak tertinggi yang masuk ke Sektor Summit Jawa Barat. Dari kampung berapa jam, Sok? Dari kampung 2 jaman menteureun. 2 jam lumayan lah, jalurnya nggak begitu nanjak. Mungkin hampir setengahnya lebih ya ke kebun. Baru Menembus hutan belantara. masuk ke hutan tuh sekitar barusan ada mungkin 5 menit di datar peda. Sekarang udah cukup mendung, jadi bentar lagi lanjut lagi ke area puncak. Ayo milih naik atau jalan bawah. Ayo. Yo, tenggelingan. Silap. Plastik, kadep plastik. Ikonnya. Ayo. Mantap. Lanjut. Makin masuk, pohonnya makin rapat, tapi jalurnya bisa dibilang masih cukup landai. Untuk teman-teman yang mau naik ke sini, disarankan pakai celana panjang dan baju lengan panjang, karena banyak daun-daun yang lumayan bikin gatal. Jadi biar antisipasi aja. Makin ke atas makin rapat, pohon-pohonnya sampai lebih dari atas kepala. Tapi lumayan seru, jalurnya nggak terlalu nanjak,
mungkin di depan baru nanjak sebelum sampai puncak. Sampai saat ini masih aman karena sepanjang jalur ada beberapa tanda seperti telerapia ataupun pelang yang memang dibuat oleh mungkin pengelola atau pendaki-pendaki yang lebih dulu datang ke sini. Enak sih jalurnya. Kita lanjut ke puncak. Jalan mulai nanjak lagi sekitar 200 meter sebelum puncak. Lumayan, mungkin setengah jam lagi lah sampai ke puncak. Jalurnya makin nanjak dan pohon tetap masih rapat. Tanjakan makin curam dan jalurnya pun lumayan licin, jadi harus hati-hati. Tapi untuk petunjuk jalan sampai saat ini masih bisa ditemukan dan jalur pun cukup jelas. Melihat dari peta di sini sepertinya sekitar setengah jaman lagi. Di depan ada sedikit melandai sebelum menanjak menuju puncak. Sekian laporan dari kami. Mau setengah jam. Paling sekitar paling lama 20 karena kan di depan ini nggak terlalu nanjak. Iya paling betul Bung. Sebelum puncaknya aja. Tapi nggak bakalan securam barusan. Siap Bung, betul. Yuk kita lanjut ke puncak. Cintret deh. Vegetasi mulai sedikit terbuka dan kontur nggak begitu nanjak. Di depan bentar lagi kita bakalan sampai di puncak tertinggi Pegunungan Malabar atau puncak besar Malabar. Menjelang puncak ada kontur yang sedikit melandai, jadi kita bakalan bisa istirahat juga, nggak terlalu diporsir kayak barusan. Jalan mulai melandai lagi dan di depan tanjakan terakhir sebelum puncak. Kita lanjut ke puncak besar Malabar. Tanjakan terakhir mungkin 100 meter kurang lah sampai di puncak. Lumayan licin, banyak, tapi nggak terlalu parah kayak barusan sih sebenarnya. Bentar lagi kita nyampai di puncak besar Malabar. Akhirnya kita sampai di puncak besar Malabar, salah satu puncak yang ada di Pegunungan Malabar dan jadi puncak tertinggi dengan ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut. Kita udah sampai di puncak, cuman karena kondisi hujan akhirnya nyuhan, bikin dulu shelter pakai plastik sambil minum yang hangat-hangat, terus nanti makan bekal dari rumah.
Tadi total kalau dari Datar Peda mungkin kalau nggak terlalu banyak istirahat sekitar adalah 1 jam besok. Cuman karena jalurnya lumayan licin, terus banyak juga ranting yang nutup jalur, jadinya pelan-pelan. Total dari Datar Peda ke sini 1,5 jam. Kondisi di puncak sendiri lumayan luas areanya dan bisa jadi tempat camp. Ya walaupun lumayan juga kalau bawa carrier dari bawah, cukup ya berat lah karena jalurnya nggak begitu enak menjelang puncak. Sekarang kita mau turun jam berapa? 3:30 ya? 3:30. Mudah-mudahan cuacanya bagus dan sampai ke bawah dengan selamat. Oke, kita berdoa dulu. Hujan turun lagi dan buat jalur turun makin licin.